Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur menjumpai hari ini dalam anugerah-Nya. Selasa 13 Juli 2021, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 142, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Betapa kami berbahagia untuk semua kasih dan berkat-Mu Tuhan, yang memungkinkan kami hari ini tunduk di hadapan hadirat-Mu menikmati hari baru anugerah Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan akan membaca dan merenungkan firman-Mu mengawali hari ini. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan di dalam menjalani kehidupan dituntun oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 142 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Doa seorang yang dikejar-kejar, nyanyian pengajaran Daud. Ketika ia ada dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapan-Nya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapan-Nya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Amin firman Tuhan. Tema perenungan kita hari ini dicuekin. Tang di poina, batu di saabiangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana rasanya ketika kita dicuekin? Tentu jawaban kita adalah kita pasti akan merasa kecewa. Kita akan merasa sedih, merasa sendiri, serta tidak bersemangat. Jika sudah demikian, hal apa yang dapat kita lakukan agar tidak terus larut dalam situasi tersebut? Pemazmur Daud yang kita baca hari ini merasa dicuekin, merasa tangan dipuapa, merasa sendiri, merasa tidak ada lagi yang peduli padanya. Dalam ayat 5 pembacaan kita, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Dalam kondisi itu ia sungguh merasa sesak, ayat 3. Lemah, lesu, ayat 4. Dan merasa dipenjara, ayat 8. Kondisi seperti itu tentu sangat tidak mengenakkan, walaupun dalam kondisi yang sedemikian galaunya, pemazmur tetap ingat dan memutuskan untuk segera datang kepada Tuhan. Segera berseru memohon pimpinannya, segera mencurahkan keluhannya, segera mempercayakan bahwa Tuhan mengetahui jalannya. Ayat 4. Dan menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Ayat 6. Sungguh keputusan yang sangat tepat pada situasi yang begitu sulit. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi pergumulan kita saat ini, di tengah-tengah pandemi virus corona gelombang kedua yang sangat menakutkan, di sekeliling kita
banyak keluarga kita yang sedang diisolasi mandiri, kita yang sedang berjuang menjalani kehidupan. Dalam situasi yang sulit ini, kadang kita merasa sendiri, kadang kita merasa tidak ada yang peduli apa yang kita lakukan. Yang pasti Bapak Ibu, melalui firman Tuhan kita mau belajar dari Daud bahwa justru dalam kondisi seperti itu mari kita datang kepada Tuhan. Jangan banyak anak Tuhan yang justru dalam kondisi seperti itu merasa putus asa dan hilang harapan. Hari ini pemazmur memberi teladan kepada kita bahwa seharusnya yang kita lakukan saat merasa terbeban atau merasa sendiri adalah datang kepada Tuhan. Datang dan berseru kepada Tuhan minta tolong. Sekalipun kita menderita, sekalipun kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, sekalipun orang-orang di sekeliling kita tidak mempedulikan, datanglah kepada Tuhan. Percayalah Tuhan mengasihi dan pasti mempedulikan kita. Ia sungguh mengasihi kita. Ia adalah tempat perlindungan bagi orang yang percaya kepadanya. Dunia bisa saja tidak peduli keadaan kita, tapi mari kita percaya, baik sebagai pribadi, sebagai jemaat, Tuhan kirim orang-orang yang peduli. Tuhan mengirim pendoa, Tuhan mengirim majelis gereja, pengurus OIG, sahabat kita. Tuhan mengirim orang-orang yang peduli dengan kita, saling mendukung, mendoakan. Dan mari bersama-sama, itu semata-mata karena Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita berseru kepadanya, mari kita serahkan hidup ini dipandu dan dipimpin oleh Tuhan. Terpuji Dia. Amin. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita, tunduk di hadapan Tuhan, membawa doa-doa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, pemilik diri dan kehidupan ini, kami datang bertelut di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur untuk semua kasih dan berkat-Mu ya Tuhan, yang senantiasa baru dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur hari ini Tuhan mempertemukan kami dalam doa bersama dengan seluruh jemaat melalui ruang virtual. Terima kasih firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami mau belajar seperti pemazmur Daud, datang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, memohon perlindungan, memohon kekuatan. Dan ketika kami bergumul, Tuhan Engkaulah tempat perlindungan kami. Ketika kami berseru kepadamu, Engkau Tuhan yang menjadi bagian dari kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Bapa di sorga, kuatkan dan teguhkan iman semua anak-anak-Mu dalam menjalani hidup ini. Kami sehati berdoa dan bersyukur bersama untuk keluarga, untuk seluruh jemaat yang saat ini dalam sukacita mengaminkan kasih dan berkat Tuhan, pertambahan usia, ulang tahun pernikahan dan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan untuk semua. Kami juga bersama-sama berdoa, bersyukur untuk saudara-saudara kami yang pulih dan sembuh dari sakit. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan seluruh jemaat sekalipun di tengah-tengah pergumulan karena pandemi virus corona, tapi kami masih terus bisa mengangkat setiap tanggung jawab dari rumah masing-masing secara online. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini dalam syafaat kami sehati berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat ramah, berkati majelis gereja bersama dengan seluruh pengurus OIG dalam mengatur dan menata pelayanan. Tuhan menyertai dan menopang kami bersama. Kami juga sehati berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena
duka cita. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan untuk keluarga kami. Bapak Dharma Lele Padang, Tuhan memanggil dari tengah-tengah keluarga istri kekasih Dr. Yosefin Mangontan Andi Lolo. Tuhan yang menguatkan, menghibur seluruh rumpun keluarga. Kami berdoa bersama, mendukung dan mendoakan orang yang kami kasihi, Ibu Martina Harun. Tuhan memanggil anak terkasih Andika Mahardika Sulo, Andri Mahardika Sulo yang telah dimakamkan di Toraja Utara. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan penghiburan. Kami bersama-sama berdoa mendukung keluarga Ibu Tanti Pirade. Tuhan memanggil orang tua terkasih Bapak Martin Pirade di Jakarta. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa bersama untuk keluarga dari Ibu Lia Agus Mangi. Tuhan memanggil Ibu Sarina Mandacan yang telah diberangkatkan ke Papua. Tuhan, kuatkan dan hiburkan. Kami berdoa bersama mendukung ayahanda dari Bapak Otto JG, kelompok 5. Tuhan memanggil orang tua terkasih, Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan. Kami juga bersama-sama berdoa dalam duka cita bersama dengan Bapak Rerung Alinan. Tuhan memanggil salah seorang saudara yaitu Bapak Dan Imaniar Paliling Masudi dan dimakamkan hari Senin di Makassar. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan. Juga kami bersama-sama berdoa mendukung keluarga ponakan dari Ibu Daniel Karoen atau Mama Hendra. Tuhan memanggil anak kekasih Yanto Parinding di Jakarta pada hari Senin sore. Tuhan, Engkau kekuatan dan penghiburan. Ya Tuhan, semua keluarga yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu yang masih dalam suasana duka, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan sejati. Kami juga bersama sehati berdoa, mendukung orang-orang yang kami kasihi yang dalam pergumulan karena sakit. Kami berdoa untuk Nyonya Agustina Pakan, anak kekasih Henok Tangkesalu, Hengki Tangkesalu, Ibu Anna. Kami berdoa untuk Ai, cucu Nyonya Peter Rama, juga Ibu Peter Rama. Kami berdoa untuk Ibu Alfrida Embong, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Nino Ana dari Bapak Paulus Palimbong, Ibu Evi Rama, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Markus Pasak. Kami bersyukur telah keluar dari rumah sakit. Saudara Liliani, Nyonya Paling Bunga, Bapak Y. Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Wawan Setia Hartono, Bapak Penatua Dharma Lele Padang. Kami bersyukur telah dipulihkan dan disembuhkan, telah kembali ke rumah. Demikian pun anak Joshua Lele Padang. Kami berdoa untuk Bapak Markus Tonapa dalam perawatan, Nyonya Markus Tonapa, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Mina, Nyonya Anna Mangea, Bapak M. Pasalongan, Nyonya Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Saudara Nyonya Sofia Nasrim, Nyonya Yohana Bura,
Penatua Selvi B. Silambi, Nyonya Marten Bale, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Marten Karangan, Nyonya Desiana Lusito bersama dengan Bapak Lusito dalam perawatan di Rumah Sakit Plamonia, Bapak Yakobus Pagiling, Ibu Pendeta Jumiarni Kanuna, Nyonya Peter Tena, Bapak Matius Lantang dalam perawatan di Toraja, istirahat di rumah. Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, Tuhan, Engkau sumber kekuatan bagi orang-orang yang kami kasihi, bagi seluruh jemaat, anak dari Bapak Parinding yang di kelompok 9, Papa dan Mama Leonora di Surabaya yang juga isolasi mandiri. Tuhanlah yang akan menguatkan dan memulihkan. Kami bersama-sama sehati membawa seluruh pergumulan kami kepadamu. Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan untuk menghadapi minggu kerja yang baru ini. Kasih dan berkat Tuhan terus memampukan semua jemaat untuk senantiasa berseru memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mohonkan berkat-Mu untuk pemerintah kami, untuk Wali Kota Makassar, pemerintah bangsa dan negara. Tuhan memberkati mereka dalam mengangkat tanggung jawab di tengah-tengah pemerintahan, terutama dalam pergumulan karena virus corona. Mampukan mereka mendampingi masyarakat dengan disiplin yang baik, menjaga protokol kesehatan, menjaga diri dan juga orang lain. Terima kasih Bapa kami di sorga. Pimpin dan sertai kami dalam menjalani kehidupan ke depan. Pembangunan di tengah-tengah jemaat rahmat Tuhan berkati. Dan iman percaya seluruh jemaat Engkau senantiasa menguatkan dan menopang. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Gembala yang baik, sumber kekuatan kami datang di hadapan Tuhan. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Teruslah menjalani kehidupan bergantung pada Tuhan. Tuhan Gembala yang baik akan terus menjaga Bapak Ibu di dalam menjalani hidup ini. Terpuji Tuhan, salam sehat.